Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun kita berada. Kali ini kita akan membuka firman Tuhan dan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, bila saudara memiliki Alkitab silakan dibuka, hanya satu ayat. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Maksudnya Barnabas dan Saulus. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sekali lagi, di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dan kita akan membahas satu kalimat ini sepanjang bahasan firman Tuhan dalam beberapa menit mendatang ini. Itu sebabnya izinkan saya mengajak kita semua mengingat dan menghafal Kisah Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi ada satu kota di Syria yang namanya Antioquia. Dan disitulah kata Kristen pertama kali muncul. Antioquia. Atau dalam bahasa Inggris disebut Antioch. Nah, kita tahu Bapak Ibu, sebagai latar belakang pada waktu kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita harus tahu di dalam benak kita bahwa kitab Kisah Para Rasul aslinya adalah, judulnya adalah Kisah Perbuatan Roh Kudus melalui para rasul. Itu sebabnya kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul perkembangan Injil mulai dari hari pertama pada waktu gereja berdiri, yaitu pada hari Pentakosta, dan kemudian Roh Kudus bekerja melalui para rasul, murid-murid Kristus pada waktu itu. Injil mulai tersebar seperti janji Tuhan Yesus yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi janji Tuhan adalah murid-murid akan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan kitab Kisah Para Rasul adalah kesaksian bagaimana perkataan Tuhan Yesus itu tergenapi, yaitu Injil meluas dari Yerusalem, kemudian ke provinsi Yudea, kemudian ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal 11 membahas bagaimana Injil itu sampai di Syria. Injil itu sampai di Antioquia. Dan murid-murid disebut Kristen untuk pertama kalinya. Apa yang kita belajar dari sini adalah bahwa kalau di situ murid-murid disebut Kristen pertama kalinya, kita belajar bahwa sebetulnya antara Kristen dan menjadi murid itu tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kita tidak bisa, oh ya saya mau Kristen, tapi ya saya tidak mau apa sih jadi murid Yesus. Ya, pokoknya saya Kristen lah. Ada seseorang yang berkata, ya Pak Pendeta, saya mau jadi anak Tuhan saja. Saya nggak mau jadi murid Tuhan loh. Ini gimana ini? Ya, itu betul terjadi di dalam salah satu kelas pemuritan pada salah seorang murid yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana ini kalau ada orang mau dimuridkan terus bilangnya saya nggak mau jadi murid, saya mau jadi anak Tuhan saja. Ya betul, kita semua anak Tuhan. Tetapi menjadi murid adalah dasar. Menjadi murid adalah suatu keberadaan mula-mula orang Kristen. Sebelum mereka disebut Kristen, mereka adalah murid-murid Kristus.
seorang pengarang buku yang cukup baik. Bapak Ibu boleh membaca di dalam bahasa Indonesia ada judulnya Pemuritan. Di dalam bahasa Inggris judulnya Discipleship. A.W. Tozer. A.W. Tozer bahasa Indonesianya. Berkata seperti ini. Kita tidak bisa menjadi Kristen lalu kemudian menjadi murid belakangan. Sebab antara menjadi Kristen dan menjadi murid itu adalah satu kesatuan. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Saya menemukan ada 3 hal dari ayat ini saja. Yang pertama bahwa Kristen atau kekristenan sesungguhnya adalah sebuah identitas. Identitas siapa? Kekristenan adalah identitas dari murid-murid Kristus. Jadi Kristen sesungguhnya bukanlah suatu agama. Yesus tidak datang untuk mendirikan agama Kristen. Tidak. Yesus berkata sebelum naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu pergilah. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Yesus tidak berkata, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa orang Kristen. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa orang-orang beragama Kristen. Yesus berkata, pergilah. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadi sesungguhnya Anda dan saya dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Bukan sekedar beragama Kristen. Kenapa saya katakan begitu? Sebab pada kenyataannya ada terlalu banyak orang yang beragama Kristen. Tapi pada kenyataannya hidupnya jauh dari yang disebut sebagai murid Yesus. Nah, Kristen adalah sebutan atau identitas sebagai murid Kristus. Dengan kata lain, Anda dan saya yang menjadi orang Kristen identik seharusnya. Kalau Kristen adalah identitas murid Kristus, artinya bahwa kita semua seharusnya pada waktu kita menyatakan diri sebagai orang Kristen, maka kita identik dengan murid-murid Kristus. Nah, secara kekristenan sendiri, sebetulnya kalau kita membaca, bukan dimulai dari Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 adalah berdirinya gereja pada hari Pentakosta, pada waktu Roh Kudus memenuhi orang-orang pada waktu itu. Maka mereka setiap hari berkumpul di dalam rumah, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul untuk berdoa, dan bersama-sama di dalam perjamuan, dan mulailah mereka berkumpul secara rutin dari minggu ke minggu. Itu adalah gereja Tuhan. Tetapi murid Tuhan sebetulnya bukan dimulai dari Kisah Para Rasul. Kalau kita tarik ke belakang, Matius pasal 4, Yesus memanggil murid atau murid-murid pertama kalinya. Kemudian dilanjutkan pasal yang ke-8, Yesus memanggil lagi murid-muridnya. Dan kita membaca di situ bahwa Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi sebetulnya panggilan menjadi murid Kristus tidak bisa jauh atau tidak bisa dipisahkan dari menjadi penjala manusia. Jadi kenapa Anda dan saya menjadi murid Kristus? Karena tugas kita, karena kita dipanggil menjadi penjala manusia. Nah, bagaimana kalau ada orang Kristen atau menjadi murid Kristus tidak menjala manusia? Ya, Anda perlu belajar lagi. Apa sebetulnya hakikat menjadi murid Kristus? Yesus berkata, pergi, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tapi jangan pernah lupa, Lukas 9:23, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, atau saya gunakan kalimat ini dihubungkan dengan menjadi murid Kristus,
Setiap orang yang mau mengikut aku menjadi murid Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mengapa kita harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari? Karena tanpa itu semua, kita tidak bisa menjadi murid Kristus. Tanpa menyangkal diri, tanpa memikul salib, kita tidak bisa menjadi orang Kristen. Nah, dengan kata lain, kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus, tidak menyangkal diri, tidak memikul salib, bagaimana? Ya, kita tidak bisa melakukan firman. Dengan firman, wah itu susah itu. Dengar firman ini tentang memberi, wah ini berat sekali. Dengar firman tentang mengampuni, ya itu tidak gampang Pak Pendeta. Dengar firman tentang melupakan atau mengampuni, dengan berkata, wah itu sulit sekali bagi saya. Dengar firman tentang doa dan puasa, wah sulit sekali itu. Nah, apa yang tidak sulit? Semuanya sulit. Karenanya Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu baru hal berdoa, hal memberi, hal mengampuni. Belum lagi Yesus berkata bahwa setiap orang yang mengikut dia, Yesus berkata kalau dunia membenci aku, dunia juga akan membenci kamu. Siapkah kita mengalami penganiayaan? Wah, itu berat sekali. Lalu apa kita mau berkata, ya sudah kalau gitu saya mau jadi Kristen, tapi saya tidak mau dianiaya. Atau saya mau jadi Kristen tapi saya tidak mau memberi. Saya mau jadi Kristen tapi saya tidak mau mengampuni. Enggak bisa. Karena murid dan Kristen tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa menjadi Kristen kecuali kita menjadi murid Kristus. Nah, kalau kita membaca kemudian orang-orang yang mengikut Kristus, Matius 4, Matius 8, dan seterusnya, kita membaca merekalah yang disebut sebagai murid Kristus. Yang nantinya mereka disebut Kristen. Nah, kapan Kristen itu jadi agama, Bapak Ibu? Kristen jadi agama itu baru sekitar tahun 300-an. Sekitar kira-kira tahun 30 lah Yesus naik, tahun 30, 33 atau tahun berapa lah Yesus naik ke surga. Ya. Lalu apa yang terjadi di antara Yesus naik ke surga sampai tahun 300 adalah terjadi penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Jadi itulah yang terjadi, pesan Tuhan Yesus bahwa setiap kita harus siap menghadapi penganiayaan. Hati kita bersedih dengan rekan-rekan kita di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang hari-hari ini sedang ada satu keluarga yang dibantai, ya, dipenggal kepalanya, ada yang dipanggang, ada yang dibakar rumahnya. Menyedihkan. Bisakah kita bayangkan? Itu baru satu desa, satu kampung. Bisakah kita bayangkan? Situasi yang sama terjadi hampir 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Dan terjadinya bukan 1 tahun. Bertahun-tahun lamanya mereka teraniaya. Itulah murid-murid Tuhan. Mereka teraniaya. Nah, kapan mereka jadi Kristen, jadi agama? Baru sekitar tahun 300-an. Pada waktu Kaisar Konstantin menjadi Kristen. Maka Kaisar Konstantin mendeklarasikan seluruh kekaisarannya adalah Kristen. Kristen menjadi agama negara pada waktu itu. Jadi sebetulnya kekristenan itu bukanlah suatu agama. Faktanya, kalau kita membaca di dalam Alkitab, silahkan diketik ya, kata Kristen di dalam Alkitab. Anda akan menemukan Kristen hanya muncul 6 kali di dalam Alkitab. Tapi kata murid terus muncul berkali-kali. Bahkan sejak awal Yesus berkata, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku.
Nah, orang-orang yang menjadi Kristen adalah bukan karena mereka sudah beragama. Mereka disebut Kristen karena mereka adalah murid-murid Yesus. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena pada kenyataannya sampai hari ini pun ada banyak orang menjadi Kristen karena berbagai alasan. Ada orang mau menjadi Kristen ya karena dapat bantuan, dapat Indomie, lalu jadi Kristen. Itu sebabnya seringkali kita mendengar tuduhan dari saudara-saudara kita di luar sana ada kristenisasi. Mengapa? Mengapa sampai itu terjadi? Karena salah satunya kita pun juga mengambil posisi yang keliru dalam hal ini. Karena kita ingin semua orang menjadi Kristen. Memang pada waktu mereka menjadi murid Kristus, nantinya mereka akan disebut Kristen. Tapi jangan dibalik. Ya pokoknya jadi Kristen. Sudah dapat Indomie jadi Kristen. Kenapa jadi Kristen? Hari-hari ini kenyataannya. Ada orang menjadi Kristen ya karena saya mau menikah dengan orang Kristen. Ya sudah, saya jadi Kristen saja. Nah sayangnya juga gereja-gereja Tuhan tidak memfollow up bagaimana supaya orang ini betul dan sungguh-sungguh bukan sekedar menjadi Kristen, tetapi menjadi murid Kristus. Nah, kita berpikir kayak kalau sudah Kristen ya pokoknya hari Minggu ke gereja. Nah, kemudian saya dibaptis, hari Minggu ke gereja, ikut perjamuan, sudah saya jadi Kristen. Selebihnya apa yang nggak tahu. Bukan seperti itu yang disebut sebagai Kristen. Jikalau Anda dan saya mendengarkan atau menyaksikan video ini, marilah coba kita berpikir, merenungkan sejenak. Selama ini saya sudah menjadi Kristen. Tapi betulkah saya menjadi murid Kristus? Atau saya hanya beragama Kristen? Ya, orang lain beragama Islam, orang lain beragama Hindu, orang lain beragama Buddha. Ya, saya beragama Kristen. Kenapa? Ya, saya boleh makan babi kalau beragama Kristen. Bukan itu. Sudahkah kita menjadi murid Kristus? Berkomitmen untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kata Kristen diambil dari kata Kristianos, dari kata Kristos menjadi Kristianos, pengikut Kristus, orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus, orang-orang yang hidup seperti Kristus. Dan itu menuntun kita kepada pelajaran yang kedua, bukan sekedar Kristen adalah sebuah identitas. Identitas siapa? Identitas murid. Yang kedua kita belajar dari ayat ini, di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yang kedua kita belajar dari ayat ini adalah bahwa Kristen adalah gaya hidup, bukan sekedar identitas. Tapi Kristen adalah gaya hidup. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dan murid-murid di ayat ini berbicara tentang kehidupan atau orang-orang yang berkomitmen penuh untuk mengikuti Kristus dan untuk menjadi serupa dengan Kristus, mengikuti ajarannya, mengikuti teladannya. Itulah yang disebut murid. Nah, kira-kira Bapak Ibu pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Kira-kira yang ada di benak Tuhan Yesus pada waktu itu apa? Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Atau apakah seperti ini kira-kira? Oh, di dalam benaknya Tuhan Yesus, wah nanti mereka akan dibaptis,
terus ke gereja, ikut perjamuan, ya tiap minggu ke gereja. Titik. Atau Tuhan Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa seperti kamu ini, yang mengikuti aku, yang aku ajar, yang mengikuti aku kemanapun aku pergi, yang mencontoh teladanku, mengikuti apa yang aku lakukan, mengikuti apa yang aku katakan. Kira-kira yang mana yang betul? Menjadi Kristen, menjadi murid adalah menjadi orang-orang yang mengikut Yesus, berjalan di belakang Yesus, mengikuti ajarannya, mentaati ajarannya, mengikuti perintahnya, mengikuti teladannya, dan hidup seperti Kristus. Ini yang saya katakan bahwa Kristen adalah gaya hidup. Nah, dengan orang-orang yang hidupnya seperti Kristus, maka kita belajar dari murid-murid untuk hidup seperti Kristus. Nah, kata Kristen itu menunjukkan siapa yang ada di dalam kita. Saya sudah jelaskan tadi, kata Kristen diambil dari bahasa Yunani Kristianos, dari kata Kristos atau Kristus menjadi Kristianos, pengikut Kristus. Ada Kristos di situ, atau dalam bahasa Inggris disebut kata Christian. Dari kata Christian ada kata Christ. Kita tidak bisa menjadi Kristen tanpa ada Christ, tanpa ada Kristus di dalamnya. Artinya, menjadi Kristen berbicara tentang siapa yang ada di dalam kita, yaitu Christ, Yesus Kristus. Nah, bisakah kita menjadi Kristen tanpa ada Kristus? Tidak bisa. Nah, kalau Kristen artinya ada Christ, ada Kristus yang ada di dalam kita, maka kita tidak bisa hidup sembarangan sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena kita murid. Karena ada Christ di dalam hati. Ya lain kalau kita bukan Christian. Seperti sekarang yang terjadi adalah banyak orang bukan menjadi Christian, tetapi menjadi Churchian. Artinya bukan pengikut Kristus, tapi pengikut gereja. Kemana-mana yang ditonjolkan gerejanya. Merek gerejanya yang nomor 1. Kecap tidak ada yang nomor 2. Ya, bukan Kristus yang dipertontonkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi nama gereja. Orang sudah ke gereja pun masih ditarik-tarik ke gereja lain. Kenapa? Karena kita bukan Kristen, kita Churchian. Kita hanya sekedar pengikut gereja, bukan pengikut Kristus. Tapi panggilan Tuhan adalah supaya kita menjadi murid Kristus. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen berbicara tentang gaya hidup. Siapa yang ada di dalam kita? Christ, Kristus. Jadi kita tidak bisa hidup sembarangan kalau kita menyadari bahwa kita membawa Kristus, membawa Christ di dalam hidup kita ini. Jadi kita tidak bisa Kristen tapi ingkar janji. Besok ya bro, besok ditunda minggu depan. Atau Kristen tapi tidak menepati apa yang dikatakan. Nggak bisa. Kenapa? Karena Kristus tidak pernah melakukannya. Jadi nggak gampang Bapak Ibu jadi orang Kristen loh. Ya jadi beragama Kristen gampang, tapi jadi murid Tuhan nggak gampang. Kita nggak bisa jadi Kristen, tapi mulutnya jorok. Kenapa? Ya karena kita membawa Christ. Ada Kristus di dalam hati. Kita Christian, ada Christ. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah ngomong jorok. Kita nggak bisa jadi Kristen,
Tapi terus bermusuhan terus. Ya, suami istri dimusuhin, anak-anak dimusuhin, mertua dimusuhin, teman kerja dimusuhin, ya, sopir angkot dimusuhin, ya, orang jual sayur dimusuhin, kita berantem, terus berantem dari terbit matahari sampai pada masuknya, dari hari Senin sampai hari Senin kembali, dari bulan Januari sampai bulan Januari kembali, kita terus ribut, hidupnya terus berantem. Tidak membawa damai. Padahal Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Jelas sekali Bapak Ibu. Nah, kenapa seringkali hidup kita menyimpang ke sana ke sini? Karena kita lupa siapa yang ada di dalam kita. Christ, Christian, Kristus di dalam hidup kita. Kita tidak bisa menjadi Kristen. Tapi kita pegang erat harta benda kita. Jadi orang yang pelit. Nggak bisa. Kenapa? Karena Kristus bukan pelit. Jadi kalau kita masih pelit sampai hari ini, kita perlu berpikir. Apakah kita memiliki Kristus atau tidak? Jangan-jangan kita hanya beragama Kristen loh. Kita tidak bisa beragama, kita tidak bisa jadi Kristen, tetapi tidak nurut pemerintah. Ada jalur carpool, kalau di Amerika jalur carpool, ya kalau di state line ada half lane, high occupancy vehicle, yang lebih dari 2 orang, jalur untuk busway kalau di Indonesia, tapi kita masuk di situ, padahal kita sendirian, atau kita sedang naik motor di Indonesia, kita masuk jalur busway, dan kita berdoa dalam nama Yesus, tidak ada polisi yang lihat, Tuhan, Engkau melihat saya mau pelayanan Tuhan, sudah hampir terlambat Tuhan. Kalau Kristus betul-betul ada di dalam diri kita, nggak mungkin kita lakukan itu. Masih banyak contoh yang lain. Anda bisa membuat contoh. Anda bisa memberi contoh. Semuanya diambil dari Alkitab. Kristen berbicara tentang gaya hidup. Gaya hidup yang berbeda. Itu sebabnya nasihat Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Gaya hidup kita beda, Bapak Ibu. Beda. Kalau gaya hidup kita sama dengan orang yang di luar sana, maka kita perlu bertanya, sebetulnya Kristus ada dalam kita atau enggak? Kita enggak bisa jadi Kristen tapi bohong. Membohongi pemerintah, membohongi suami, membohongi istri, ya, bohong, terus bohong. Itu yang membawa kita kepada kebenaran yang ketiga. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen adalah identitas, Kristen adalah gaya hidup, dan Kristen adalah kesaksian. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Siapa yang menyebut? Yang menyebut adalah orang-orang yang melihat orang-orang Kristen. Walaupun memang awalnya kata Kristen itu dipakai untuk mengolok-olok. Sebetulnya kata yang dipakai pertama kali bukan Kristen, tetapi Kresten. Bukan Kristianos, tapi Krestianos. Itu kata untuk mengolok-olok, membuli, mengejek mereka dengan mengatakan bahwa mereka ini orang-orang yang ya seperti itulah. Kristen, tetapi kemudian dalam perjalanan selanjutnya mereka dipanggil Kristen. Mereka sebelum menjadi Kristen atau sebelum disebut Kristen disebut apa? Mereka lebih disebut sebagai pengikut jalan atau pengikut jalan lurus karena mereka mengikuti Yesus. Nah, kita tahu di sini bahwa sebetulnya Kristen itu hanyalah sebutan. Saya katakan tadi identitas, gaya hidup, dan sekarang Kristen adalah kesaksian. Orang-orang yang menyaksikan murid-murid Kristus pada waktu itu dan sudah berkembang banyak sekali kemana-mana. Mereka berkata,
Itu Kristen. Itu Kristen. Itu Kristen. Kenapa? Karena hidup murid-murid, hidup orang-orang pada waktu itu yang hidupnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sebagai saksi Tuhan. Hidupnya begitu rupa sehingga orang melihat ini Kristen. Hidupnya begitu rupa, mengikuti ajaran Yesus, mentaati perintah Yesus, hidupnya seperti Yesus, sehingga orang berkata, ini Kristen. Jadi kita nggak usah Bapak Ibu, kita nggak perlu kadang-kadang kita ini begini, ya nggak salah sih kita bilang kita orang Kristen nggak salah. Tapi kadang-kadang kita ini, saya Kristen loh, saya Kristen loh. Tapi hidup kita nggak seperti Kristus. Justru memalukan. Itu sebabnya ada orang berkata, Kristen kok kayak gitu. Pernah mendengar seperti itu Bapak Ibu? Katanya Kristen, kok korupsi, ditangkap KPK lagi. Katanya Kristen, mulutnya kok comberan. Katanya Kristen, janji nggak ditepati. Katanya Kristen, lah kok bohong. Katanya Kristen, kok membunuh. Katanya Kristen, kenapa? Karena Kristen adalah identitas, Kristen adalah gaya hidup, Kristen adalah kesaksian. Anda dan saya adalah murid-murid Kristus yang karenanya kita dipanggil untuk bukan sekedar beragama Kristen. Anda dan saya adalah murid-murid Kristus yang karenanya kita dipanggil sebagai Kristen. Jadi kita nggak bisa begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya yang disebut kesaksian bukan sekedar bersaksi dikit. Bapak Ibu, saya bersaksi, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana kehidupan kita mencerminkan Kristus. Itulah yang menjadi, yang disebut sebagai kesaksian. Apa jadinya kalau hidup kita tidak menjadi kesaksian di mana-mana. Yang terjadi adalah kita jadi batu sandungan. Salah satu penyebab mengapa kekristenan tidak bertumbuh bukan karena kita tidak bersaksi, bukan. Tapi karena kehidupan kita berbeda dengan kesaksian kita. Kita berkata ikut Yesus, ada damai sejahtera lah, kita tiap hari berantem suami istri. Kita berkata ikut Yesus, kita kecukupan dalam segala perkara. Tapi pelitnya minta ampun. Nggak bisa. Nah, hidup kita berbicara sesuatu. Bukan pada waktu kita berkata, saya mau bersaksi, bukan. Tapi hidup kita berbicara. Ada satu kalimat yang sangat bagus yang berkata, your action speaks louder than your speech. Perbuatan kita berbicara lebih keras dari perkataan kita. Kenapa? Karena Anda dan saya adalah murid Kristus. Anda dan saya adalah orang Kristen. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lupa, jangan sekedar beragama Kristen. Tapi jadilah murid-murid Tuhan. Jadilah murid-murid Kristus yang karenanya kita disebut sebagai Kristen. Jadilah murid-murid Kristus yang mengikuti Kristus, berjalan di belakang Kristus, hidup seperti Kristus, mentaati ajaran Kristus, menjalankan perintah Kristus, dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Mari Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh hidup bukan sekedar orang-orang yang beragama Kristen, tapi sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, mau dimuridkan. Tuhan, kami sudah menjadi Kristen mungkin terlalu lama.
Dan kami hanya hidup dari minggu ke minggu sebagai orang Kristen. Bangga dibaptis, mungkin dibaptis di Sungai Yordan. Bangga mengikuti perjamuan, tapi hidup kami seringkali masih jauh dari apa yang Tuhan maksudkan menjadi murid Kristus. Mari Tuhan tolong kami, ajari kami untuk menyangkal diri pikul salib setiap hari, supaya kami bisa mengikut Engkau. Ajar kami Tuhan untuk rela dimuridkan. Bawa kami Tuhan gereja-gereja untuk masuk di dalam pemuridan. Sebab itu sesungguhnya adalah panggilan utama gereja Tuhan. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Bukan pemuridan sebagai program 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi pemuridan, memuridkan atau menjadi murid sebagai identitas. Menjadi murid sebagai gaya hidup, sebagai kehidupan, dan menjadi murid sebagai kesaksian kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia. Terpuji Engkau kekal selamanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat sampai berjumpa kembali, dan Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa kembali dalam perjumpaan di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.